Saudara, dalam lebih dari 10 tahun ini mesti ada undangan bagi saya untuk menyampaikan khotbah Natal di tempat lain. Bahkan ada satu gereja yang hampir selalu setiap tahun memesan dulu, pesan tempat dulu 1,5 tahun sebelumnya. Saya sendiri tidak tahu istimewanya apa. Tapi mungkin saudara, sekarang saya dapat kesempatan untuk bertemu dengan saudara, dan mari kita mulai dengan gambar nativity scene ini. Tell me who you want to be, and I'll tell you who you are. Saudara, kalau saudara beritahu saya, saudara mau jadi siapa di drama Natal anak-anak ini, saya mungkin bisa meramal saudara akan seperti apa. Apakah saudara ingin jadi Maria yang centil dan genit ini? Atau saudara ingin jadi segerombolan orang Majus yang tidak rela menyerahkan hadiah Natal kepada Yesus di palungan, bahkan berebut antara mereka sendiri? Atau jadi nggak tahu, tergantung dari pangkat saudara waktu sekolah minggu. Saya sih di belakang layar tidak pernah dapat peran ini sama sekali. Jadi kalau saudara seperti saya, ya saya ajak bersama-sama membayangkan aja kalau saudara kembali ke masa anak-anak. Atau saudara mau jadi seperti gembala yang merebut mic karena dia lihat yang lain-lain itu dapat dialog. Lah kok gembala, giliran gembala nggak ada dialognya. Dia mau dialog sendiri, rebut mic, atau jadi domba. Ini paling gampang. Makin banyak makin baik. Tapi ucul sendiri. Saya perlu berterima kasih untuk khotbah berikut ini dengan judul seandainya saya jadi malaikat Natal. Berterima kasih kepada beberapa saudara di sini yang saya sharing kemudian memberikan masukan, seperti Mas Aan yang memberikan masukan tentang background PowerPoint ini, dan Yose yang memberikan masukan beberapa hal di tempat ini, sehingga ini khotbah keroyokan jadinya. Jadi khotbah yang kerjasama. Seandainya saya jadi malaikat Natal. Kita sering melihat Natal dari sisi manusia. Maria terkejut, Yusuf bingung, gembala panik. Karena tiba-tiba disinari cahaya surgawi di tengah malam. Bagaimana kalau pagi ini saya mengajak saudara melalui khotbah naratif? Ini dikatakan jarang khotbah naratif, itu berarti mengajak saudara mengalami apa yang dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab ini. Tapi kali ini saya ajak saudara menjadi malaikat. Melihat peristiwa Natal dari sisi mereka, dari sudut pandang mereka. Saudara jangan tanya, lah saudara, kamu pernah ketemu malaikat lah? Sementara kok ya belum, takut aja kalau takut. Terus ketemu malaikat terus digandeng ke tempat yang saya enggak senang, itu kan ya jangan dulu lah. Jadi kalau malaikat-malaikat itu menurut saya, kalau saya jadi malaikat itu mau jujur, mereka mungkin melihat rencana Allah yang begitu besar dan radikal, dan akan berkata, rencana Tuhan ini sering bikin galau. Jadi judul kedua dari khotbah ini adalah malaikat galau. Tidak masuk akal, tapi sempurna. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengintervensi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia untuk maksudnya. Kadang iman kita goyah bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena Ia bekerja dengan caranya sendiri yang tidak kita pilih. Dan iman yang hanya bertahan ketika semuanya masuk akal, sesungguhnya bukan iman, melainkan
kenyamanan. Bagian yang pertama, kalau saya malaikat yang diutus ke Maria. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, dalam bahasa aslinya tulis Ahma. Ahma itu artinya seorang gadis yang muda, yang lugu, yang belum tahu apa-apa. Seorang perempuan muda, seorang gadis akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Tuhan panggil Gabriel, salah satu malaikat yang pangkatnya tinggi. Biasanya Gabriel dilibatkan oleh Tuhan ketika ingin mengumumkan sesuatu yang besar kepada orang-orang tertentu. Allah membawa berita yang besar dan yang akan menentukan dalam sejarah keselamatan manusia. Dan bayangkan kalau saya malaikat Gabriel, Tuhan panggil saya dan berkata, aku punya tugas penting. Dan dalam pikiran saya ini bakal diutus ke pusat kekuasaan Romawi. Bakal diutus ke kediaman Raja Herodes. Atau setidaknya ke rumah dinas imam besar. Tuhan berkata, pergilah ke Nazaret, kota kecil yang nyaris tak diperhitungkan. Kalau sekarang itu saya membayangkan, kalau ke Nazaret itu internetnya aja mati hidup. Mau cari Nazaret aja susah karena Google Map-nya itu mati hidup juga karena internetnya nggak jalan. Di Google Map mungkin belum ada, nggak ditulis di situ. Tuhan berkata, pergilah ke Nazaret. Di sana adalah seorang remaja putri yang bernama Maria, sekitar 14 dan 15 tahun usianya. Kepadanya saya harus menyampaikan kabar yang mengguncang sejarah, tapi juga akan mengguncang hidupnya dan perasaannya. Ia akan mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi Mesias atau penyelamat dunia. Bayangkan kalau saudara dan saya menjadi malaikat Gabriel, apa enggak tanya, Tuhan ini konsep yang berat ini. Bagaimana saya menjelaskan pelajaran Alkitab di sekolah Alkitab tingkat akhir kepada wanita yang baru 14-15 tahun ini. Ya Tuhan, kalau dia bisa terima, kalau dia histeris, kalau dia step, kalau dia pingsan, terus saya harus apa? Saya pikir susah juga. Iya kalau dia teriak-teriak, akhirnya dia memanggil orang tuanya, terus orang tuanya juga nggak terima kehadiran saya, kan hadirnya nggak pakai diundang. Bagaimana kalau semua itu terjadi? Chaos. Namun Tuhan mengingatkan saya pada nubuat perjanjian lama, sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung. Dan sekaranglah waktunya tergenapi. Sekitar 730 tahun sejak Yesaya menuliskannya. Maka saya pun turun masih dengan gentar, tapi kini disertai keyakinan. Salam hai engkau yang dikaruniai, ucap saya. Dan ketika Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kegalauan saya, kekhawatiran saya, runtuh dan luruh. Iman seorang remaja ternyata jauh lebih besar daripada iman banyak orang dewasa. Kapan terakhir kali kita berkata, terjadilah padaku menurut kehendakmu? Kapan terakhir kalinya kita mengatakan hal ini? Dan bahkan bukan mengatakan, kenapa aku Tuhan? Kenapa bukan sebelahku? Jangan. Iman adalah ketaatan yang mendahului penjelasan. Yang lahir
dari pengenalan akan pribadi yang sedang bicara. Iman itu bukan melakukan dan taat karena kita mengerti semua yang akan terjadi dan sudah terjadi. Tapi ketaatan sebelum penjelasan. Yang kedua, kalau saya malaikat di mimpinya Yusuf. Yusuf ini orang benar, namun justru kepada dia kebingungan besar datang. Tanpa ada referensi, tanpa presiden, tanpa ada kisah-kisah serupa yang sebelumnya. Karena semua ini belum pernah terjadi, belum pernah diceritakan. Kecuali nubuatan perjanjian lama. Tunangan yang dikasihinya mengandung oleh Roh Kudus. Kalau saya Yusuf, sing bener ae. Ngandung oleh siapa? Roh Kudus. Bener ta? Iya kan? Bagaimana kita bisa percaya kekasih kita mengandung, padahal belum bersentuhan sama sekali dengan tunangannya Yusuf. Dan tidak ada cerita sebelumnya bahwa seorang wanita akan bisa mengandung tanpa hubungan suami istri dengan seorang pria. Jika saya diutus dalam mimpinya, mungkin saya akan berbicara pelan-pelan. Yusuf tidur kan, kalau dibangunkan kaget, marah-marah, nggak dapat apa-apa, kan bilang, Yusuf, bro, bangun bro. Kok bangun, nggak bisa mimpi kan ya, sorry salah. Bro, teruskan tidurmu. Mimpi yang seperti ini, jangan takut, Maria tidak berbohong. Lalu nubuat itu kembali bergema, anak itu akan disebut Immanuel, yang dalam bahasa aslinya adalah Imanu Elohim, bersama dengan kita Tuhan. Dan saya diminta menambahkan, engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebagai malaikat saya mungkin kembali galau lagi. Dalam perjanjian lama ketika Allah mengenalkan dirinya, dia mengenalkan dengan kata Yahweh. Yang menurut interpretasi yang terbaru ini, itu merupakan bunyi nafas kita karena tidak ada konsonannya. Seperti orang buang nafas. Jadi artinya setiap kali kita bernafas, kita mengucapkan nama itu. Dan nama itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Nama itu adalah nama unik. Ketika memberi nama Juru Selamat dunia, dikasih nama Joshua, Yesus. Yang pada waktu itu ini nama ombyoan kalau orang Jawa. Sebanyak yang punya nama ini. Bingung malaikat ini. Karena dia tidak menyadari bahwa Yesus dipanggil sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Sehingga namanya dipilihkan nama yang mudah diingat dan sudah menjadi nama sebagian besar manusia yang ada pada waktu itu. Di situ justru maknanya, ia datang bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan bagi seluruh umat manusia. Bagaimana Yusuf menganggap itu hanya mimpi buruk? Saya pernah ketemu beberapa orang, kalau ditanya hobinya apa? Mimpi buruk. Ada yang punya hobi mimpi buruk. Salah satu anak saya, hobimu apa? Mimpi buruk. Kenapa? Karena bangunnya senang. Ternyata cuma mimpi. Loh kalau saya jadi malaikatnya di mimpi Yusuf, ya apa caranya ya? Supaya kalau mimpi dia nggak lupa gitu loh. Katanya setiap kali tidur itu kita 2 kali 3 kali mimpi, cuma sebagian mimpi kita lupa. Nah ini kalau bangun terus lupa, ada itu syukur alhamdulillah ini mimpi buruk, kan jadi runyam. Syukur itu tidak terjadi. Yusuf bangun dengan hati yang ditenangkan. Ia taat dan kesetiaan menjadi bagian penting dari rencana Allah.
Apa hubungan Yusuf dengan Yesaya 9 ayat 6? Yang berbicara tentang siapa anak itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir, telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Saudara, apa maknanya bagi Yusuf? Karena Yusuf adalah orang yang diserahi untuk menjaga nama itu dan memberikan nama kepada anaknya. Nubuat menjelaskan rencana Tuhan, tetapi ketaatan manusialah yang membuatnya nyata. Tuhan sering bekerja justru ketika hidup kita paling tidak stabil. Mungkin hidup saudara sekarang dalam keadaan tidak stabil dan bukan berarti itu bukan waktunya Tuhan untuk bekerja. Dan iman yang matang bukan iman yang hanya kuat saat keadaan tenang, melainkan iman yang taat saat kita mengalami guncangan dalam hidup dan hati kita. Tuhan sering bekerja justru ketika hidup kita paling tidak stabil. Bagaimana dengan saudara sekarang? Masih dua lagi. Nomor 3. Kalau saya malaikat yang mengumumkan ke gembala, Mika 5 ayat 2, saudara bisa baca di situ. Allah memimpin para gembala sebagai saksi pertama kelahiran Yesus. Jika saya adalah malaikat pemimpin paduan suara sorga, mungkin saya sempat bertanya, Tuhan konser surgawi untuk penonton para gembala yang bau domba? Mereka dianggap rendahan, bahkan kerap kali dipandang sebagai orang yang najis. Namun Tuhan mengingatkan, Mesias lahir di Bethlehem, dan gembalalah yang paling dekat dengan palungan untuk menjadi para saksi. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Itulah yang disampaikan para malaikat di depan gembala. Sebentar. Namun Tuhan mengingatkan Mesias itu lahir dan harus ada saksinya. Maka bala tentara sorga pun memuji Allah. Saya membayangkan kalau bilang, ayo bro, sis kita nyanyi buat kur. Yang sopran bilang, kepada siapa? Pada gembala. Aku nggak mau dekat-dekat gembala, baunya nggak enak. Sopran itu loh, minta berdiri di paling belakang. Mana ada ceritanya sopran berdiri di belakang. Kalau di kur atau paduan suara, sopran itu mestinya di depan. Nah jadi ini jadi masalah para gembala, ketakutan akhirnya setelah disorot dengan cahaya surgawi. Wajar, namun mereka percaya. Bagaimana kita tahu mereka percaya? Mereka berangkat. Kadang-kadang kita lebih mudah ngomong percaya di mulut daripada berangkat melakukan apa yang harus kita lakukan. Di jam-jam paling tak terduga, ketika dunia terlelap, Allah justru berbicara. Allah tidak mencari yang terkenal, melainkan yang tersedia. Satu kali nggak ada makanan untuk memberikan makan 5.000 orang lebih. Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Apa yang tersedia? Roti dan ikan. Yang tidak banyak. Apa yang tersedia bagi saudara? Untuk Tuhan. Bersedialah untuk melakukan apa yang Dia ingin saudara lakukan. Iman tidak menunda. Ketaatan yang ditunda adalah ketaatan yang dibungkus indah, tapi bukan iman. Yang keempat,
kalau saya malaikat di kandang Bethlehem. Yesaya 53 kalau saudara baca dari awal sampai akhir. Itu tentang hamba yang merendahkan diri. Mengajarkan bahwa Allah menyelamatkan dunia bukan lewat kemegahan, tapi lewat kerendahan hati yang taat sampai tuntas. Sebagai malaikat saya melihat bagaimana Tuhan semesta alam berbaring sebagai bayi di palungan. Saya mungkin terdiam lama, tidak paham. Palungan tempat makan hewan, betapapun dibersihkan, ia tetap rendah dan berbau. Namun Tuhan berbisik, ingat Yesaya 53, hidup Mesias memang bukan hidup yang megah. Dari palungan hingga salib. Supaya tidak ada manusia yang merasa terlalu rendah untuk datang kepadanya. Supaya tidak ada dari antara kita yang mengatakan kita terlalu kotor untuk datang kepadanya. Palungan melambangkan kekotoran jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Dan itu pun Tuhan rela lahir di dalamnya. Di sanalah saya sadar bahwa palungan adalah bagian dari nubuatan ini. Kita sering menantikan Tuhan dalam hal-hal yang spektakuler. Padahal ia justru hadir dalam kesederhanaan. Jika kita hanya menunggu jawaban-jawaban doa yang besar, kita akan melewatkan kehadirannya dalam momen-momen kecil yang sunyi. Marilah kita belajar membaca cara Allah bekerja. Natal bukan hanya menjadi peristiwa sejarah yang kita peringati setiap tahun. Ia adalah cermin rohani tempat kita belajar membaca ulang cara Allah bekerja dalam hidup manusia. Seringkali kita mengira iman akan membuat segalanya jelas. Kenyataannya iman justru mengantar kita masuk ke wilayah yang tidak sepenuhnya terang. Namun tetap dapat dipercaya bukan karena kita mampu memahami semuanya. Melainkan karena kita mengenal pribadi yang memegang kendali hidup kita. Allah dalam kisah Natal bekerja melalui rahim seorang remaja. Ketaatan seorang tukang kayu. Kesaksian para gembala dan rendahnya sebuah palungan. Tidak ada yang sensasional, tetapi semua presisi, persis seperti yang dinubuatkan, persis seperti yang dijanjikan. Di titik ini Natal mengoreksi banyak asumsi rohani kita. Kita belajar bahwa ketaatan tidak selalu terasa nyaman. Kita belajar bahwa penggenapan janji Allah sering kali datang melalui jalan yang kita tidak pilih. Kita harus belajar bahwa kemuliaan Allah tidak selalu tampil dalam bentuk yang kita bayangkan. Natal mengajarkan bahwa iman sejati bukan soal memahami rencana Allah secara utuh, tapi berarti berani tetap berjalan ketika kita hanya memahami langkah berikutnya. Dan barangkali seperti para malaikat itu, justru hari ini kita pun akan menoleh ke belakang dan berkata dengan nada yang lebih tenang, oh ternyata sejak awal Tuhan setia pada firman-Nya. Dan kita bisa belajar untuk melihat ke depan. Dia yang setia terhadap janjinya di masa lalu. Dia juga yang pasti pegang tangan kita di masa depan. Disinilah iman berhenti menjadi teori dan mulai menjadi suatu relasi. Tenang, percaya.
taat sampai mati. Dari latar belakang gambar halaman PowerPoint yang ada di belakang saya ini, saya mengajak saudara bukan hanya untuk merayakan selebrasi Natal sebagai satu titik sejarah. Bagi saya, Natal itu rangkaian 3 titik yang dalam bahasa Inggris dimulai dengan huruf C. The Crib, palungan. The Cross, palang salib. And the second coming, di mana kita akan pulang. Kita yang sudah melihat ke belakang dan mempercayai bagaimana Tuhan sudah bekerja mengenapi janjinya. Sekarang kita bisa melangkah dan melihat ke depan bahwa Dia yang setia, Dia yang akan memegang tangan kita di masa ini dan masa depan. The crib, the cross, and the second coming. Kita belajar ketaatan tidak selalu terasa nyaman. Tapi ketaatan berarti berjalan dengan berpegangan tangan dengan Tuhan sendiri. Ketika kita kehabisan tenaga untuk memegang tangan Tuhan, tangannya yang lebih besar dari tangan kita, tidak pernah kehilangan tenaga untuk tetap memegang hidup kita. Hidupku dan hidupmu.